Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Al-Zailani Shihab dengan NIM 2341101012001 kelas 1 KPIA. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang sejarah Islamisasi yang ada di Banyumas. Untuk memenuhi persyaratan atau untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam Lokal. Langsung saja tanpa kelamaan, tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, mari saja saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan Banyumas pra-Islami, yaitu di mana ada kehidupan politik. Pemahaman mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari yang namanya dua kerajaan Jawa atau dua kerajaan yang berjaya pada masanya, yaitu adalah Kerajaan Majapahit yang dimana berketempatan di daerah Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran yang berketempatan di Jawa Barat atau Tanah Pasundan. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaha I. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasiluhur pada abad 14 sampai 15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, yaitu pada daerah Demak, Pelajan, dan Mataram, itu mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16 sampai pada abad 19. Dengan demikian, itu sebenarnya Banyumas hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa bagian timur. Selanjutnya dalam abad Wirasaha diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Panguwon atau sering biasa disebut dengan Adipati Wirahudaya, yang saat itu menjadi Adipati I di Kabupaten Wirasaba I pada abad ke-15. Pada saat itu wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit. Wilayah Kerajaan Majapahit II pada tahun 1429 sampai 1522. Ternyata pada masa pemerintahan Prabu Kartabumi atau Brawijaya V pada tahun 1468 sampai 1478, Kadipaten Wirasaba I di bawah pemimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Anom Wirautama atau biasa disebut dengan Adipati II, wilayah Kadipaten Wirasaha I itu bisa menguasai wilayah dari Gunung Sindoro sampai Gunung Sumbing. Selanjutnya, sementara itu dalam abad Pasir Luhur, Napaktilas, Banyumas bisa dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Parahyangan atau Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewi Niskala pada tahun 1466 sampai 1474, dan putranya yaitu Sri Prabu Linggawastu Ratu Purnama Jaya Dewanta pada tahun 1474 sampai 1513. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir beberapa putra yang salah satu dari keempat menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur tersebut. Di antaranya anaknya adalah yang pertama yaitu adalah Raden Harya Banyak Catra, dan yang kedua Raden Harya Banyak Blabur. Yang ketiga itu Raden Harya Banyak Ngampar, dan ketiga adalah Dewi Rena Pamengkas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Gatra atau Lutung Kasarung atau Kamandaka menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur atau wilayah barat daerah Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran dan Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggaswatu melalui jalur Harya Banyak Gatra, yaitu Adipati Banyak Catra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kasumba.
Meskipun setelah Adipati Banyak Kasomba Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Gatra, yaitu Adipati Banyak Belanak dan Banyak Tolek, namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur karena melainkan kerajaan Demak Islam. Berdasarkan tulisan Van der Marlen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari tanah Kutai, pantai Cirebon, dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Ciremai, dan lembah Sungai Serayu. Van der Meulen itu memperkirakan bahwa nama kerajaan Galuh Putra adalah namanya itu Galuh Sindaula atau sering disebut dengan Bojong Galuh dan beribu kota di daerah Madang Gili. Antara abad 1 sampai 6 sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh selain nama kerajaan Galuh Purba ya. Namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut diantaranya ada beberapa kerajaan ya, yang diantaranya itu yang pertama adalah Kerajaan Galuh Rahyang berlokasi di Brebes, beribu kota di Medang Pangramesan. Dan yang kedua itu adalah Kerajaan Galuh Kalongan yang berlokasi di Raban, terus beribu kota di Medan Pangramesan. Yang ketiga adalah Kerajaan Galuh Laleyan yang berlokasi di Cilacap, beribu kota Medan Kamulian. Dan yang keempat itu adalah Kerajaan Galuh Tanduran berlokasi di Pananjung, beribu kota di Bagolo. Selanjutnya adalah Kerajaan Galuh Kumara yang berlokasi di Tegal, beribu kota di Medan Kamulian. Dan yang keenam yaitu ada Kerajaan Galuh Pataka yang berlokasi di Nanggalaceh, beribu kota di Pataka. Dan yang ketujuh yaitu adalah Kerajaan Galuh Negara Tengah berlokasi di Seneang, beribu kota di Bojong Lopiang. Yang kedelapan adalah Kerajaan Galuh Imbanagara atau berlokasi di Barunai, Pabuaran, beribu kota di Imbanegara. Yang terakhir adalah ada Kerajaan Galuh Kalingga berlokasi di Bojong, beribu kota di Karangkamulian. Salah satu alasan bahwa kesembilan kerajaan Galuh di atas adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba. Wilayah kerajaan tersebut yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebar sampai Kedu, Kulon Progo, hingga Purwodadi. Berdasarkan Abad Pustaka Raja-Raja I di Nusantara atau tulisan Pangeran Wangakresta dari Cirebon, terdapat 3 wangsa yang berkembang pada abad 7 sampai 8, yaitu wangsa Galuh Kalingga yang sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Galuh Purba lebih populer dibandingkan Galuh Purba. Bahkan Pamonnya telah mematikan keberadaan kerajaan Galuh Purba yang menjadi penguasa kerajaan-kerajaan sebelumnya. Itu adalah cerita penjelasan singkat dari saya tentang sejarah Islamisasi yang ada di Banyumas. Lanjut yang kedua yaitu adalah kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam ilmiah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu desa dengan daerah lainnya. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi, bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya mampu bertumbuh pada sungai-sungai, sehingga sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lainnya, bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa, turut membentuk nama rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sedangkan sebagai contoh misalnya ya, aliran sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat.
telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Majapahit dan Kerajaan Mataram. Sementara sungai-sungai lain yang umumnya beraliran pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar, sehingga dari sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil atau kurang memadai. Belum tersedianya sarana penghubung yang memadai pada masa itu menyebabkan masyarakat hanya mengendalikan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi, hal pertanian atau perkebunan saja. Ketika curah hujan tinggi, disitulah para masyarakat akan memanfaatkan hasil alam yang telah diberikan oleh Tuhan. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk daerah Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad ke-4 di mana kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa yaitu diantaranya adalah Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan Mataram mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa itu, masyarakat tidak lagi mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang tidak hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, exploring barang, atau penguasa kapal angkut barang, atau masyarakat Banyumas sering menjadi seseorang pelayan untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Yang selanjutnya adalah peran Wali Songo yang ada di tanah Jawa, yaitu di dalam ensiklopedi Islam disebut bahwa Wali Songo atau 9 wali adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-5. Pada abad ke-15 pada masa Kesultanan Demak. Kata wali antara lain berarti pembela atau berasal dari kata Arab ya, yang berarti itu pembela, teman dekat dan pemimpin dalam pemakainya. Wali biasanya diartikan sebagai orang yang ekat dengan Allah atau bisa disebut dengan waliullah. Sedangkan kata songo yaitu berasal dari kata Jawa yang berarti 9 atau dengan jumlah 9. Maka wali songo secara umum itu dapat diartikan sebagai 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah, terus menerus beribadah kepadanya serta memiliki keteramatan dan kemampuan lain di luar kebiasaan manusia. Dan wali songo itu adalah para ulama atau para tokoh di tanah Jawa yang berhasil menyebarluaskan Islam di tanah Jawa melalui keunikan-unikan mereka dengan cara berdakwah, misalnya dengan menggunakan budaya wayang, budaya gamelan, atau dengan syair-syairnya dan lain sebagainya. Menurut penemuan Kiai Haji Bisri Mustafa sebagaimana diuraikan oleh Saifuddin Zuhri, jumlah para wali itu tidak hanya 9 tetapi lebih dari itu. Agaknya 9 orang wali itu adalah mereka yang memegang jabatan dalam pemerintahan sebagai pendamping raja atau sesepuh kerajaan di samping peranan mereka sebagai mubalik dan guru. Oleh karena mereka memegang jabatan pemerintahan, mereka diberi gelar sunan. Kependekan dari susuhan atau yang lainnya itu adalah arti orang yang dijunjung tinggi, bahkan kadang-kadang disertai dengan sebutan kanjeng. Kependekan dari Kang Jumeneng, pangeran, atau sebutan lain yang bisa dipakai oleh para raja atau penguasa pemerintah di tanah Jawa. Lebih lanjutnya dijelaskan oleh Kiai Haji Bisri Mustafa bahwa ketika Sunan Ampel wafat, para wali yang bertakziah yaitu adalah sebanyak 16 orang. Sangat sulit ya untuk melepaskan dimensi mitos dan diskusi mengenai keberadaan Wali Songo dan perannya dalam menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Bahkan tidak jarang opini-opini yang muncul tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis sehingga memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat. Salah satu contoh yang bisa dikemukakan di sini adalah mengenai istilah penyebaran agama yang dalam banyak hal sering dipahami bahwa sebelum era Wali Songo masyarakat di tanah Jawa atau masyarakat di Nusantara belum mengenal sama sekali terhadap ajaran Islam.
Padahal di beberapa tempat ditemukan adanya peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa Islam itu sudah lebih dahulu masuk ke bumi Nusantara sebelum kedatangan Wali Songo ada. Karena kisah tentang Syekh Siti Jenar dan kematiannya juga bisa dijadikan contoh bagaimana sejarah Wali Songo itu dan penyebaran Islam di Indonesia syarat dengan beragam perspektif. Ya mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas atau memenuhi UAS dengan mata kuliah SKI. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan itu datangnya dari saya dan ketika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian cukup dari saya tentang penjelasan singkat tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saja tutup. Akhir qoli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.